Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuni Saputra, mahasiswa Pendidikan Fisika Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum Kepler dan beberapa contoh soal mengenai hukum Kepler, khususnya soal-soal Olimpiade. Nah, baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama adalah pengertian hukum Kepler. Nah, jadi Johannes Kepler telah berhasil menjelaskan secara rinci mengenai gerak planet di sekitar matahari. Kepler mengemukakan 3 hukum yang berhubungan dengan peredaran planet terhadap matahari yang disebut dengan hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler. Nah, masing-masing bunyi dari hukum Kepler itu, yang pertama, bunyi hukum 1 Kepler menyatakan bahwa semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips ketika beredar mengelilingi matahari, yang matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Nah, hukum 2 Kepler itu berbunyi suatu gerak edar planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama. Nah, berdasarkan hukum ini, pada saat jarak planet ke matahari dekat, maka gerak edar planet juga semakin cepat. Luas bidang edar dan waktu tempuhnya sama dengan saat planet berada lebih jauh jaraknya dari matahari. Nah, jika diaplikasikan dalam sebuah gambar, hukum 1 Kepler dan hukum 2 Kepler ini bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Nah, baik, yang ketiga yaitu hukum 3 Kepler. Nah, hukum 3 Kepler ini menyatakan bahwa perbandingan kuadrat waktu periode planet dengan pangkat 3, jarak planet tersebut ke matahari, adalah sama untuk semua planet. Dari hukum ini ditentukan rumus persamaannya, yaitu T1 kuadrat per T2 pangkat 2 sama dengan R1 kuadrat per R2 pangkat 3. Dengan keterangan T adalah periode planet, sedangkan R adalah jarak rata-rata planet ke matahari. Nah, sampai di sini bisa dimengerti kan? Baik, kita lanjut lagi. Nah, berikut ini beberapa contoh soal mengenai hukum Kepler. Yang pertama yaitu periode 2 planet A dan B berturut-turut adalah 1 tahun dan 8 tahun. Jika percepatan sentripetal planet sama dan jari-jari orbit planet A adalah R, maka kelajuan planet A terhadap planet B adalah A setengah kali planet, B 1/4 kali planet, C 3 kali planet, atau D 4 kali planet. Nah, untuk pembahasannya yaitu sebagai berikut. Di sini kita mengetahui bahwa percepatan planet A sama dengan percepatan planet B, dan jari-jari planet A sama dengan R, dan sedang periodenya di sini dapat kita lihat periode planet A sama dengan 1 tahun dan periode planet B adalah 8 tahun. Yang ditanya yaitu kecepatan planet A terhadap planet B. Nah, jadi di sini dengan menggunakan hukum 3 Kepler dapat langsung kita masukkan TA kuadrat dibagi TB kuadrat sama dengan RA kuadrat dibagi RB. Mohon maaf diulangi, RA pangkat 3 dibagi RB pangkat 3. Nah, di sini kita masukkan 1 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan RA pangkat 3 dibagi RB pangkat 3. Nah, dari situ kita ketahui RB pangkat 3 sama dengan 64 RA pangkat 3. Jadi RB-nya diketahui adalah 4R. Nah, untuk kelajuannya itu kan sama. Jadi untuk kelajuan planet A sama dengan kelajuan planet B. Jadi VA kuadrat per RA sama dengan V
VB kuadrat per RB. Nah, VA kuadrat sama dengan RA sama dengan VB kuadrat sama dengan 4. Jadi 4R per R sama dengan VB kuadrat per VA kuadrat. Jadi diketahui kecepatan planet A sama dengan setengah kecepatan planet B. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Planet A dan B masing-masing memiliki jari-jari orbit rata-rata sebesar X dan Y terhadap matahari. Planet A mengitari matahari dengan periode T. Jika X sama dengan 4Y, maka planet B mengitari matahari dengan periode A 1/6T, B 1/7T, C 1/8T, atau D 1/9T. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Di sini diketahui periode planet A sama dengan T, RA sama dengan X sama dengan 4Y, dan RB sama dengan Y. Yang ditanya yaitu periode planet B. Nah, lagi-lagi dengan menggunakan hukum 3 Kepler, itu langsung saja kita masukkan TB kuadrat sama dengan TA kuadrat dikali RB pangkat 3 dibagi RA pangkat 3. Nah, jadi TB kuadrat sama dengan T kuadrat dikali Y pangkat 3 dibagi 4Y dipangkatkan 3. Nah, jadi diketahui di sini TB sama dengan akar T kuadrat per 64. Nah, jika disederhanakan lagi, didapatkan hasil TB atau periode planet B sama dengan 1/8T. Jadi jawabannya adalah C. Dan untuk soal yang pertama tadi jawabannya adalah A. Nah, kita lanjut ke contoh soal esai. Jarak rata-rata planet bumi ke matahari adalah 149,6 dikali 106 km, dan jarak rata-rata planet Merkurius yaitu 57,9 dikali 106 km. Periode revolusi bumi adalah 1 tahun. Berapakah periode revolusi planet Merkurius? Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Di sini kita ketahui bahwa jarak rata-rata planet bumi ke matahari yaitu 149,6 dikali 106 km. Dan jarak rata-rata planet Merkurius terhadap matahari yaitu 57,9 dikali 106 km. Dan diketahui periode bumi sama dengan 1 tahun. Yang ditanya yaitu periode Merkurius. Nah, di sini kita menggunakan hukum 3 Kepler lagi. Yang kita masukkan itu didapatkan 1 kuadrat dibagi 149,6 dikali 10 pangkat 6 dipangkatkan 3 sama dengan T2 kuadrat atau periode Merkurius kuadrat dibagi 57,9 dikali 10 pangkat 6 dipangkatkan 3. Nah, dari hasil tersebut didapatkan 194.104,539 dikali 10 pangkat 18 dibagi 3.348.071,936 pangkat 18 sama dengan T2 kuadrat, sehingga didapatkan periode Merkuriusnya yaitu 0,057975. Nah, baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.